ditemani dan selalu berserah diri kepada Allah. Baik, langsung aja abang kakak kita masuk ke apa ini ada masalah bentar. Selanjutnya kita masuk ke tadi tilawah oleh Al-Ustadz Ahmad. Semoga kita dengarkan dengan seksama, nikmati lantunan oleh Ustadz Ahmad yang insya Allah dapat menenangkan hati dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Ustadz Ahmad dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas aja ya suaranya. Ya. Jelas Ustaz. Cari surat. Device-nya ada 2 kali Bang, nyala dekatnya tuh. Hah? Agak jauh kalau ada 2 yang terbuka Zoom-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihatu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala kama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم صدق Allahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah demikian tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an oleh Al-Ustadz Ahmad. Semoga yang mendengarkan dan yang membacakan mendapat pahala di sisi Allah dan hatinya selalu senantiasa dekat dengan Allah. Amin. Baik, abang kakak kalian langsung kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Abang Faisal. Kepada Bang Faisal
dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama kita Tapi ini makanan. ke atas, mohon kepada Allah. Adalah kita mulai doa kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, hari ini atas izin dan ridho-Mu ya Allah, kami melaksanakan wawasan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan pada malam hari ini pertemuan yang penuh berkah, yang bermanfaat, yang insya Allah menjadi majelis ilmu yang diikuti oleh malaikat-malaikat ya Allah. Ya Allah, kami ini banyak dosa ya Allah. Memohon ampunan-Mu ya Allah melalui wasilah kesempatan yang Kau berikan, kami mengikhlaskan kami sebagai employee of Allah. Dakwah ini Tadi ada banyak baik ringan sampai yang berat ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, pintu ampunan-Mu sangatlah luas ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan ya Allah. Kekuatan untuk terus berjuang mewujudkan peradaban EOA di Kalimantan Utara ya Allah. Kuatkanlah kami di barisan dakwah ini, bersa'i di entitas dakwah ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Mudahkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, semoga yang sedang memiliki hutang, yang sedang memiliki amanah-amanah hutang ya Allah, atas izin-Mu Engkau lunaskan ya Allah. Ya Allah, semoga yang sedang berikhtiar untuk memiliki keturunan ya Allah, Engkau karuniai keturunan yang soleh, solehat dan hafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ada saudara-saudara kami, kerabat-kerabat dan keluarga kami yang sedang sakit ya Allah. Semoga Engkau angkat sakitnya, Engkau jadikan dia sehat seperti Allah ya Allah. Ya Allah, jikalau hati kami sedang sempit, lapangkanlah ya Allah. Jikalau hati kami keras, lembutkanlah ya Allah. Jikalau hati kami buruk ya Allah, maka berikanlah hidayah kepada kami. Ya Allah, bagi sahabat-sahabat kami yang sedang berikhtiar mendapatkan jodoh yang terbaik ya Allah, pilihkanlah, berikanlah jodoh yang terbaik di waktu yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kami berikhtiar, kami bersa'i di jalan ya Allah. Semoga atas izin dan ridho-Mu ya Allah, Engkau berikan hasil yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian tadi doa yang dipimpin oleh Bang Faisal. Semoga Allah mengabulkan doa kita, amin. Dan tentunya kita selalu jaga, temani oleh Allah SWT. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Faisal dan telah memimpin doa me time pada malam hari ini. Syukran Bang, jazakumullah khairan katsiran. Baik, abang kakak sekalian, selanjutnya kita akan melihat video bumper penjelasan secara garis besar tentang peradaban, BPA, core value peradaban, visi misi peradaban, dan entitas peradaban, BPA, peradaban Kota Tarakan. Kepada admin untuk kiranya memutar video pada kali ini. Mari kita sambut video ini dengan sama-sama takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Silakan Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya masih mute ya. Allahu Akbar, suaranya belum ada. Di view option itu kan. Masya Allah, mungkin lagi hujan di sana. Itu di share dulu, share voice dia, share voice. Coba. Share voice dulu Bang, kata Bang Indra. Ada pilihan itu, share voice. Diulang ada di server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar PPA, keluarga saya bareng-bareng sampai jannah. Ya Allah, rahmati. Gimana? Teman-teman habis ikut training PPA, apa yang dirasa? Dari Allah, saya terserahkan. Kemudian jadi bisa melihat lubang-lubang diri sendiri. Dan apabila hidayah itu mahal ternyata. Kita sering ngomong hidayah, tapi kita nggak pernah ngerasain atau berpijak di tanah hidayah. Ngerasain bagaimana rasanya berjalan di jalan cinta menuju Allah. Maka itu patut banget sebagai apa? Modal perjalanan. Tauhid itu dasar, tauhid itu yang menjaga. Nah, adapun saya ngomong di sini kawan-kawan, saya mau ngasih tahu, mengabarkan sebuah berita bahagia bahwa kelas PPA itu bukanlah akhir dari, tapi kita akan perjalanan jauh lebih mengenal Allah dan mengenal pengennya Allah. Kita itu apa? Pengennya Allah dan kita itu kita melalui sistem yang kami namakan
dinamakan dengan peradaban IOA. Disitulah kita akan menguatkan kaki-kaki kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan juga umat bareng-bareng, Anda sama saya, kita sama teman-teman semua, menampaki jalan spiritual, penguatan di finansial, juga penguatan sosial. Karena spiritual tanpa finansial dia lemah dan tidak berdaya. Finansial saja tanpa spiritual dia akan kering dan hampa. Spiritual, finansial kuat, tapi tanpa sosial, maka bisa jadi iman atau finansialnya dia ada. Jadi kawan-kawan, perjalanan kita belum selesai. Kita baru mulai. Kita baru mulai. Kita bertumbuh bareng-bareng di peradaban IOA. Program-program dari IOA. Oke? Ayo bertumbuh di peradaban IOA. Ayo bertumbuh bersama peradaban IOA. Ayo bertumbuh di peradaban IOA. Ayo bertumbuh bersama peradaban IOA. Ayo bertumbuh bersama peradaban IOA. Masya Allah. Setelah tadi video yang menjelaskan tentang peradaban EOA, yang insya Allah nanti selanjutnya akan kita perkenalkan lagi nih tentang apa itu peradaban EOA oleh nanti para ketua yang akan saya persilahkan selanjutnya. Jadi abang kakak tetap stay, kita akan mengenalkan entitas peradaban EOA di Kota Tarakan itu sendiri. Baik, ini video saya kelihatan. Baik, saya akan ngejelasin sedikit tentang visi besar wujudkan peradaban EOA, Employer of Allah, yang akan diwujudkan oleh seluruh entitas, yakni satu sistem terpadu untuk mencetak pribadi-pribadi yang kokoh dan mandiri, mampu memberikan perbaikan dan kontribusi terdepan bagi masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia tentunya. Serta pada peradaban dunia sesuai dengan potensi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga ranah pergerakan peradaban EOA itu sendiri, yakni spiritual, finansial, dan sosial. Terinspirasi oleh Rasulullah SAW yang mengawali pembangunan peradaban dengan tiga hal, yakni membangun masjid, membangun pasar, dan mempersaudarakan. Tiga indikator peradaban EOA ini adalah sebagai berikut. Sudah saya jelaskan, pertama ada 99 cahaya peradaban. Dari 50% masyarakat Indonesia menjadi alumni dan 1 juta diantaranya menjadi leader peradaban. Ini adalah cita-cita dan mari kita mengaminkan tujuan bersama kita di peradaban IOA Tarakan. Siswa 100 ton emas per tahun, insya Allah. Ini di Indonesia Bang ya? 100. Ya, di Indonesia itu sendiri sudah 1000 ton emas, Masya Allah, per tahun. Dan semoga tahun-tahun berikutnya akan meningkat terus di swap emas ini per tahun. Doakan abang kakak sekalian, semoga kita selalu bisa meningkatkan finansial kita untuk berbagi bersama di peradaban IOA. Next. Baik. Pasti abang kakak sekalian ini belum begitu mengenal tentang peradaban IOA itu sendiri. Saja kita akan perkenalkan entitas peradaban IOA yang pertama, yakni pengenalan tim PPALC Kota Tarakan, info event, kegiatan atau program terkini dari PPALC Kota Tarakan itu sendiri. Langsung saja kita sambut Ketua PPALC Kota Tarakan kepada Abang Melji Salwanis. Dipersilahkan dan mari kita sambut beliau dengan takbir.
Allahu Akbar. Takbir. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Silakan. Allahu Akbar. Izin Bang untuk dijadikan host dulu Bang. Allahu Akbar. Insya Allah. Allahu Akbar. Izin share ya. Ini kelihatan nggak Bang? Selatan. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di PPL Setarakan. Perkenalkan, nama Ane Melji ya, bagi abang kakak ayah bunda sekalian yang belum tahu. Perwakilan dari PPL Setarakan yang insya Allah akan menjelaskan tentang apa sih itu pola pertolongan Allah dan apa aja program-programnya. Namun sebelum itu, izinkan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada divisi pembinaan PPLC, dalam hal ini Bang Fandi dan para tim yang sudah mempersiapkan. Di tengah kesibukannya, Masya Allah luar biasa, beliau menyiapkan dalam waktu yang kayak termasuk kebut-kebutan ya. Dari hari ini baru persiapannya, karena memang setiap penjadwalan alumni. Jadi harusnya kelas-kelas sebelumnya itu ada perkenalan untuk peradaban NEOA, namun karena baru pertama kali diadakan sehingga diikutkan semua alumni. Harusnya ini untuk batch ke-7 aja, cuma karena memang alumni yang sebelum-sebelumnya belum pada tahu apa saja entitas yang ada di peradaban NEOA. Baik, pertama kita masuk ke PPA Institute. Nah, PPA Institute itu adalah nama pola pertolongan Allah yang di pusat, sedangkan yang di daerah itu namanya Pola Pertolongan Allah Learning Center atau PPLC Tarakan, contohnya gitu ya. Jadi kalau di pusat namanya PPA Institute, kalau di kota atau daerah namanya PPALC. Jargonnya PPA itu identik yang kita sering dengar ya, tentang tauhid, membumikan tauhid sebagai solusi kehidupan kita. Nah, tentang PPA Institute. Nah, sebenarnya PowerPoint ini untuk di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor ya ditujukan. Pengertiannya yaitu adalah lembaga pelatihan sumber daya manusia, human resource training yang berorientasi pada nilai Islam. Namun ketika kita kembalikan dalam pribadi kita, tentunya ini PPA itu adalah sebuah wadah untuk kita bagaimana cara mencari solusi dari masalah-masalah kita dan mewujudkan keinginan-keinginan kita, tentu dengan caranya Allah, bukan dengan cara manusia. Nah, di dalam sana kan mungkin alumni sudah pada merasakan gimana kita sharing langsung bersama para trainer, yang terjadi bukan hanya trainer yang menyampaikan ke peserta, namun terjadi hubungan interaktif antara peserta dengan trainer. Jadi kita sharing gitu masalah-masalah kita, terus trainer memberikan solusi untuk kita. Kemudian ini adalah kantor pusatnya di Jakarta ya. Nah, untuk foundernya sendiri, mungkin beberapa sudah pada tahu bahwa founder dari PPA itu adalah Ustadz Reza Rendi. Bukan sebuah kesengajaan ilmu PPA ini ditemukan ya, karena beliau dari pengalaman kehidupan beliau, dari permasalahan-permasalahan hidup yang beliau alami, dan dari skenario kehidupannya itulah ketemu tuh pola-polanya, pola-pola pertolongan Allah. Makanya dijamu dalam bentuk buku, dalam bentuk training privat kelas. Kemudian ada Ustadz Sony Abikim sebagai co-founder PPA. Ini sudah alhamdulillah 2 kali keterakan. Beliau paling dieluluhkan lah oleh emak-emak biasanya, oleh para yang bujang-bujang, karena ya Masya Allah luar biasa, di usianya yang masih muda, 29 tahun, sudah luar biasa keilmuannya, dan juga memiliki suara khas yang laki banget ya, terus intonasi suara, dan dia bisa menirukan efek-efek gitu, efek air dan lain-lainnya lah.
Pokoknya keren lah Ustadz Sony bikin ini. Makanya dinanti-nantikan lah sama alumni-alumni di Tarakan. Kemudian ada co-foundernya Ustadz Helmi Faisal, Ustadz Dedi Irawan. Nah, kemudian visi dari PPA itu sendiri, pola pertolongan Allah itu membangun masyarakat yang terbina dalam membumikan tauhid secara menyeluruh. Jadi mengaplikasikan, melibatkan Allah dalam kehidupan kita, dalam segala urusan kita, baik itu dalam kehidupan keluarga, kantor, pekerjaan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijamulah misinya, diantaranya adalah membangun karakter insan bertauhid, meningkatkan kualitas pelatihan dan pendidikan secara inovatif, memperluas dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, meningkatkan kualitas pelayanan dalam mengokohkan keluarga besar PPA, menjadi lembaga terdepan yang terus berinovasi untuk mewujudkan peradaban yang bertauhid. Kemudian selanjutnya, alasan mengapa training PPA itu penting. Nah, di slide ini kan dia lebih ke perusahaan atau kantor-kantor gitu ya. Cuma ketika pertanyaan ini kita ajukan kepada pribadi kita masing-masing, kepada kita masing-masing, tentu kita punya alasan yang berbeda gitu ya. Karena kita menemukan hikmah di kelas ilmu-ilmu PPA yang sudah kita aplikasikan, bagaimana cara menceritakan ini gitu. Pentingnya PPA ini kita ceritakan, apa yang kita dapatkan, kita ceritakan kepada orang lain untuk ikut juga gitu. Nah, ikut ke privat kelasnya PPA. Tentu kita punya alasan masing-masing, namun memang secara umum di sini dikatakan bahwa kelas ini berupaya untuk memahamkan dan menanamkan nilai-nilai tauhid dalam ranah perusahaan. Ini karena tentang bisnis soalnya untuk kantor-kantor. Namun ini bisa kita sesuaikan dengan misalnya dalam ranah keluarga, dalam ranah teman dan sebagainya, yang mengajak para pesertanya untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas usaha, penentuan serta pencapaian target usaha, meningkatkan kinerja hingga mengidentifikasi masalah, hambatan, dan kesulitan yang muncul, sehingga peserta akan mencapai peak performance dengan hadirnya miracle dalam kesehariannya. Kemudian terdapat sebuah program di PPA, pola pertolongan Allah, yaitu paket in-house training ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin hadirkan para trainer mengadakan kegiatan privat kelas di kantornya atau di perusahaannya, ini bisa dengan memakai paket in-house training, yaitu biayanya 15 juta dengan maksimal 30 peserta. Jika jumlahnya lebih dari 30, maka dikenakan biaya 450.000 per orang. Terinclude sudah satu trainer, modul training, desain file backdrop. Cuma ini di luar dari tanggungan konsumsi, akomodasi, transportasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah klien-klien daripada PPALC, artinya PPA mempunyai kayak mengisi human resource trainingnya lah, yaitu di berbagai lembaga, diantaranya yang berskala nasional itu ada dari Bank BNI, Prudential, Badan Statistik Nasional, bahkan di Freeport Indonesia pun sudah bekerja sama dengan PPA Institute. Dan Cinta Quran yang punyanya Sofati Karim juga merupakan klien dari PPALC. Selanjutnya memperkenalkan nama-nama trainer dari PPA yang abang kakak ayah bunda sekalian bisa lihat di slide, bahwa di sini ada 14 orang trainer, dan karena ini data 2018 belum terupdate, saat ini kalau nggak salah itu sudah terdapat 16 trainer ya. Dan dari yang digambar ini yang sudah pernah datang ke Tarakan itu ada 5 ya, Ustadz Isa Sadra, Ustadz Sony Bikim, Ustadz Muhlis, Ustadz Kiswoko, Ustadz Muhammad Rijal, yang alhamdulillah kemarin baru datang pada saat tanggal 27 mengisi langsung privat kelas di Tarakan, Hotel Royal Tarakan. Nah, testimoninya pasti sudah pada inilah punya pengalaman masing-masing setelah melakukan ilmu BPA, masing-masing punya testimoni yang mungkin miracle yang kecil atau yang besar yang abang kakak ya bunda yang sudah dirasakan, masing-masing punya lah miracle masing-masing. Cuma di antaranya di sini
Ane bacakan satu. Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan privat kelas, PPA tim kami menjadi lebih peaceful dari segi pemikiran, namun tetap fighter dalam segi ikhtiar. Bisa dibayangkan dalam tim kita, dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, lingkup pekerjaan kita, orang-orangnya udah terwarnai dengan ilmu PPA. Jadi keren tuh ketika kita mendapatkan sebuah masalah, semuanya nyantai gitu ya nanggapinya, karena menganggap itu sebagai sebuah keputusan Allah yang paling terbaik lah sudah. Walaupun itu sebuah masalah, namun kita menganggap bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Kemudian PPA Institute memang lahir dari kelas privat kelas ya. Awalnya dahulu hanya PPA yang dengan satu programnya. Alhamdulillah saat ini sudah terbagi menjadi 20 lebih entitas. Dan PPA sendiri menjadi satu entitas di antara 20 entitas tersebut. Dan luar biasanya lagi, dari satu entitas itu berbagai program di dalamnya. PPA sendiri itu lebih dari 15 program di dalamnya itu. Apalagi entitas YAI, Club, Gold, dan lain-lainnya. Kemudian ada PPA Institute itu sudah terselenggara rutin di 109 kota dan 3 negara. Ini data update 2018. Kemudian sudah terdapat 14 program. Kalau ini kan masih 6 program nih. Nah, di saat ini itu sudah terdapat 14 program training utama di PPA Institute yang menjangkau semua umur. Nonton itu jadi fokus, akhirnya lupa kalau melakukan sesuatu. Aku mau makan Slideshow. Mel, bisa ke Mel? Mohon suaranya. Alisa bocor. Nanti aja nanti. Kenapa nanti? Selesai ya. Afwan Bang Meldi di slide show aja. Co-host. Kasih slideshow bisa Mel? Lupa kalau aneh host, aneh lupa. Baik, kita lanjut. Tadi sudah terdapat 14 program training utama di PPA Institute yang menjangkau semua umur ya, dari anak-anak, dari hingga orang-orang dewasa, bisnis dan lain-lainnya. Sudah terselenggara lebih dari 2.500 angkatan. Karena kemarin diterakan itu sudah 2.470-an, dan insya Allah ini sudah mungkin 2.500 lebih angkatan. Kemudian sudah terdapat total alumni sebanyak 200.000 lebih di seluruh Indonesia. Selanjutnya, jaringan alumni PPA sudah terdapat di berbagai belahan dunia ya, dari mulai benua Australia, Asia, Eropa, Afrika, dan hingga sampai Amerika. Nah, ini program training dari PPA. Seperti yang kita sudah ikuti bersama, yaitu programnya privat kelas PPA, ya program utama. Awal mulanya PPA dari sinilah, privat kelas, yang mana kita menemukan sebuah bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan kita di dalam sana, mencari solusi, keluar dari masalah, mewujudkan keinginan-keinginan kita, tentu dengan 5 pola-pola yang sudah disampaikan pada saat di kelas. Kemudian PPA Fortens. Nah, PPA Fortens ini ditujukan untuk para remaja, anak-anak remaja kita, yang mana sebenarnya kemasan dari PPA privat kelas hanya saja dikemas dalam bentuk remaja, yang mana menyesuaikan dengan permasalahan remaja pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, masalah remaja itu tentang lawan jenis, tentang teknologi, sosial media dan lain-lainnya, yang kita melakukan pendekatan tersebut untuk memasukkan ilmu-ilmu tauhid ke dalam mereka gitu, ke dalam, agar mereka bisa menerima dan menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan mereka. Sama juga dengan PPA for Kids, itu adalah kemasan dari privat kelas yang dikemas agar bisa diterima oleh anak-anak, karena memang dalam sini kan kita masuk ke dunia mereka, dunia bermain, video-video edukatif yang kita putarkan ke mereka, itu membuat mereka senang gitu mengikuti PPA for Kids ini. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan, diterapkan sebanyak baru sekali dan diikuti 40 anak. Dari mayoritas memang
adalah alumni PPA, anak-anak dari alumni PPA. Kemudian ada Sekolah Cinta PPA. Sekolah Cinta PPA ini dalamnya terdapat 2 program. Nah, yang pertama Sekolah Cinta PPA sendiri, yaitu sebuah program pengembangan dari PPA Institute untuk lebih membersamai para alumni PPA secara khusus dan umat secara umum dalam edukasi sebelum pernikahan. Mulai dari yang belum menemukan jodoh hingga menemani sampai menuju pada proses pernikahan secara resmi. Kemudian ada PPA for Family. Dari dalam Sekolah Cinta ini terdapat juga PPA for Family. Nah, itu adalah training program pasca nikah yang menggabungkan landasan Quran, ayat-ayat qauliyah dengan riset-riset ilmiah di bidang keluarga demi terwujudnya rumah yang bahagia, bersahabat dunia dan bahagia di akhirat, insya Allah. Kemudian ada PPA for Business. Nah, PPA for Business ini adalah sebuah program dari PPA Institute juga untuk kita bagaimana cara berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Jadi dilakukan pendekatan syariat, dibahas tentang strategi-strategi sahabat dahulu bisa sukses, tentu dengan sesuai dengan syariat Islam tentunya. Kemudian ada PPA for Healing. PPA for Healing ini program privat kelas PPA juga dalam bentuk yang tentang kesehatan gitu ya. Jadi bagaimana cara menyembuhkan diri kita, baik itu penyakit yang berkaitan dengan fisik maupun psikis kita. Karena memang kita kebanyakan beranggapan bahwa sakit itu disebabkan oleh fisik ya, padahal bertolak belakang dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli-ahli bahwa 80% penyakit itu bukan dari bukan dari fisik tapi dari emosional kita gitu. Mungkin dari karena kita sering stres, karena masalah. Nah, seperti itu. Nah, itu akan kita bahas bahkan sampai mengobati fobia, mengobati trauma-trauma di masa lalu. Insya Allah akan kita pelajari di healing, di PPA for Healing. Kemudian ada The Happiness Journey. The Happiness Journey ini alhamdulillah sudah terselenggara sekali yang diisi oleh Ustaz Sonia Bikim di Tarakan. Di sini kita mempelajari bagaimana menjadi manusia yang bahagia secara hakiki gitu ya. Bukan bahagia karena secara semu, bukan bahagia karena dibuat-buat. Bahagia memang karena secara hakiki gitu ya. Menemukan kebahagiaan, menjemput keajaibannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Trust PPA. Ini program online yang kita laksanakan 3 kali sepekan. Yang jadi pematerinya di sini adalah tokoh-tokoh nasional, para trainer PPA sendiri, para guru-guru kita, asatidz kita yang isi di Trust PPA. Kemudian ada PPA for Personality. Ini sudah terselenggara juga di Tarakan sekali. Ini tentang kepribadian kita, tentang mesin kecerdasan kita. Mungkin beberapa di sini sudah pernah ikut namanya tes Stephen. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana apa bakat kita sesungguhnya, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, sehingga kita bisa menjadikan tolak ukur untuk memilih sekolah, memilih pekerjaan. Karena memang di sini kita diajarkan bahwa memang 20% sudah ada bakat dari lahir gitu ya. Dan 80%-nya itu tuh dibentuk dari lingkungan sekitar kita. Kemudian ada PPA for Parenting. Jadi PPA for Parenting ini adalah bagaimana diajarkan kita, dibimbing kita untuk menjadi orang tua yang mendidik anak dengan anak ini harapannya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi hafiz-hafizoh, menjadi anak yang penurut, yang berbakti kepada orang tua, menjadikan tauhid sebagai nafas hidup anak kita. Kemudian ada PPA Institute International Gathering. Ini adalah sebuah wadah pertemuan secara nasional yang diadakan setiap tahun, pertemuan alumni dari seluruh penjuru nasional gitu ya, seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari beberapa negara pun datang di kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah saat ini sudah berlangsung International Gathering yang ke-7. Terus ada program Kun Baitullah. Ini adalah 3 langkah mengundang keajaiban menjemput ridho Allah menuju Baitullah. Jadi dalam sebuah kelas kita
dibimbing, dibersamai bagaimana cara agar Allah merayu Allah untuk memperjalankan kita masuk kepada bersujud di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini 2 program yang terakhir, HMT Head Mastery Training, ini merupakan sebuah ilmu public speaking ya. Bagaimana cara agar kita berbicara dengan hati dan orang yang mendengarnya itu menerimanya dengan hati pula. Kemudian ada menemukan rasa dalam sholat bagi teman-teman atau abang-abang, ayah bunda sekalian yang kurang, mungkin khususnya anak pribadi lah, yang menemukan rasa dalam sholat itu masih belum bisa gitu ya, belum bisa menemukan kekhusyuan, kenyamanan dalam sholat. Nah, insya Allah kita di sini akan dibimbing di program PPA ini. Ini program yang paling baru. Nah, untuk ini untuk beberapa usulan agenda kelas PPA LSI Tarakan tahun 2022. Jadi abang-abang ayah bunda sekalian yang ingin mempersiapkan memang ya budgetnya, mungkin dalam waktu terdekat insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Februari, yaitu pada tanggal 5 dan 6 The Happiness Journey dan Private Class. Kemudian dilanjut bulan Maret Private Class batch ke-9 dan Head Mastery Training. Dilanjut lagi pada bulan Juni tanggal 4 PPA batch ke-10 dan PPA for Family tanggal 5 Juni. Kemudian pada bulan Agustus itu PPA batch ke-11 dan program PPA yaitu menemukan rasa dalam sholat. Bulan Oktober itu ada PC PPA ke-12 dan PPA for Parenting, dan terakhir pada bulan Desember insya Allah ada PPA for Kids dan PPA for Personality. Semoga Allah lancarkan kegiatan kita ke depannya. Amin. Kemudian, ini kegiatan rutin PPLC yang berjalan saat ini, alhamdulillah, yaitu kajian mata. Tujuan dari kajian mata ini adalah bagaimana menjadi wadah sharing kita bersama untuk mempererat ukhuwah di antara kita. Namun ini secara umum karena diadakan di masjid, sehingga memang tidak hanya alumni yang bisa datang ke sini, orang-orang selain alumni pun bisa hadir di majelis kajian mata ini atau kajian majelis tauhid. Nah, ini rencana kegiatan ke depannya untuk terus membersamai alumni, menjaga alumni, dan mempererat ukhuwah di antara kita semua, menyatukan rasa. Maka kita terus mencari ide-ide bagaimana caranya agar kebersamaan kita terus berjamaah gitu. Nah, yang pertama ke depannya yang insya Allah akan kita segera laksanakan yaitu kajian khusus internal silaturahmi BPA. Jadi ini antara alumni. Teknisnya nanti seperti misalnya kita meminta alumni yang ingin rumahnya ditempati untuk tempat sebagai tempat berkumpulnya kita untuk silaturahmi, dan mengundang ustadz yang juga merupakan alumni dari PPA dan mengisi materi, mencas ruh kita dalam kegiatan tersebut. Dan kegiatannya itu insya Allah nanti mungkin bisa sepekan sekali atau 2 pekan sekali, yang mana ini kegiatannya safar, jadi dari rumah alumni ke rumah alumni yang lainnya. Kemudian ada gathering daerah, karena di pusat itu ada namanya international gathering, maka di daerah di Tarakan kita merencanakan juga gathering daerah. Nah, bentuknya itu dalam bentuk family gathering, yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Maret tahun 2022. Ada tahsin ikhwan malam, insya Allah kedepannya kita akan laksanakan, dan ahwat pada hari libur. Nah, ini kekuatan terbesar komunitas PPA yang Allah titipkan kepada kita adalah ukhuwah yang indah di antara kita yang diikat karena visi yang sama, yaitu bersaudara hingga jannahnya. Para alumni PPA, employees of Allah, semakin meningkat taraf hidupnya dengan mengamalkan ilmu PPA tentunya. Maka dari itu, mari kita aktif, syiar, dan support PPA ini agar mewujudkan visi dari PPA. 50% warga Indonesia itu terwarnai dengan ilmu PPA. Kalau kita bawa rincikan lagi ke Tarakan, maka kita
mewujudkan 50% warga Tarakan ini terwarnai dengan ilmu PPA. Nah, saat ini baru 0,001. Maka dari itu PR kita masih banyak. Semoga Allah membersamai kita dan memudahkan langkah-langkah kita. Untuk buku bestsellernya PPA ini ada 4 ya. Ini pada tahun 2018. Saat ini Bapak Ibu dan Kakak sekalian sudah update gitu. Jadi banyak sekali sudah bukunya sekarang. Namun memang yang terkenal ya buku-buku yang di hadapan Bapak Ibu dan Kakak sekalian yang sudah terjual 24.000, ada yang 9.000, ada yang 10.000, 18.000. Dan itu pada tahun 2018. Bisa jadi saat ini sudah berkali-kali lipat lebih banyak. Kemudian ada testimoni tokoh. Ini Ustadz Fatih Karim sudah pernah ikut PPA, Dr. Gamal Albin Said juga merupakan alumni PPA, Ustadz Randy Saputra juga merupakan alumni PPA. Dan mereka nggak jauh beda lah testimoninya pasti dengan abang kakak ayah bunda sekalian yang hadir pada malam hari ini tentunya. Kemudian ini sosial medianya. Untuk sosial media di PPA LC Tarakan sendiri yaitu terdapat di Facebook ya, ada di Facebook namanya PPA LC Tarakan, di Instagram namanya ppalc.trk. Kemudian yang di YouTube juga ada, bisa di-subscribe ya. Yang di YouTube namanya PPA LC Tarakan nama channelnya. Mungkin cukup sekian. Jika ada alumni atau teman-teman yang ingin bersamai dakwah di PPA LC, karena memang kami hanya 7 orang, masih sangat kurang, dan tentu untuk mengembang amanah yang besar ini butuh orang-orang hebat, butuh orang-orang yang jumlahnya tentu lebih banyak gitu ya. Mungkin cukup sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, itu tadi pemaparan pengenalan tim PPLC Kota Tarakan. Semoga para pemuda-pemuda nih, kebanyakan kata Ustadz Rizal tuh senangnya PPLC Tarakan karena banyak pemuda-pemuda jomblonya, kata Ustadz Rizal. Salah satunya ketua kita masih jomblo, doakan semoga cepat bertemu jodoh dan para abang-abang yang mengurus juga tercapai impiannya dan selalu ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan ada sesi pertanyaan, yakni 3 orang, tapi nanti akan ada di sesi terakhir. Jadi untuk abang kakak ayah bunda yang ingin bertanya, nanti kita sediakan di akhir sesi, itu sesi tanya jawab. Sebanyak 3 orang. Kalau boleh silakan kepada peserta baru untuk bertanya, karena kami sangat mengharapkan peserta baru untuk bertanya. Pun kalau tidak ada nanti silahkan alumni bertanya tentang pemaparan entitas dari peradaban IOA Kota Tarakan. Baik, langsung saja selanjutnya kita masuk ke pengenalan tim YAI, Yayasan Abu Yatama Indonesia, mengenai info event, kegiatan atau program-program terkini. Kepada Ustazah Dinda, dipersilahkan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelas kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Udah jam 9. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul malam hari ini ya, insyaallah. Saya minta tolong sama ini
hostnya nggak bisa di ya. Mau di share screen ya? Ya. Oke. Sebentar. Oh iya, ini hostnya nih alihkan tadi ke Ustazah Dinda. Bisa dikembalikan mungkin ke ini. Ke Bang Fandi. Ya, sambil ya teman-teman. Alhamdulillah, perkenalkan kami dari Yayasan Ibriyat Utarakan. Alhamdulillah adalah entitas yang pecahan dari PPA. Ya, jadi semuanya berawal dari PPA, Pola Pertolongan Allah, sehingga ada yang namanya entitas Yayasan Abdul Yatama yang bergerak di bidang sosial. Belum ya? Hostnya dipindahkan dulu, Kak Ida. Kak Ustazah. Klik itu PPA, terus klik kanan, jadi host. Hostnya tadi ini, Afwan. Tadi aneh alihkan ke Ustazah Dinda, hostnya. Jadi Ustazah Dinda alihkan ke PPLC. Ini dulu. Oh, gitu. Gimana caranya? Ya. Cari PPLC, Ini ya. klik kanan, jadi host. Klik. Aneh kira tadi ini. Ustazah Dinda langsung yang share. Nggak bisa dia soalnya ini lewat HP. Bisa itu. Di apa? Masuk ke ini dulu ke apa? Partisipan, baru itu more kan ada di situ more. Klik dulu PPLC Tarakan. Dari PPLC Tarakan baru more. Sudah Pak? Udah ya? Oke, udah. Oke. Oke, ini adalah bentar ya, saya ganti dulu. Ya, bisa ya? Oke, bismillah. Itu di sini ada website dari Yayasan Abdul Yatama yang insya Allah teman-teman bisa lebih dekat mengenal Yayasan Abdul Yatama Indonesia yang disingkat dengan YAI. Ya, insya Allah. Jadi kalau teman-teman sekalian dengar kata YAI ya, berarti itu kita sedang bicara tentang Yayasan Abdul Yatama Indonesia. Kemudian teman-teman coba tolong klik tentang profil di profil lembaga. Ya, saya secara singkat saja, nanti teman-teman bisa buka langsung dan lebih memahami Yayasan Abdul Yatama itu apa sih. Nah, Yayasan Abdul Yatama ini entitas dari keluarga besar PPA, yaitu Pola Pertolongan Allah yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua PPLC ya, Bang Melji sendiri. Jadi ya ini adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, pendidikan di sini kita ada namanya Rumah Quran ya. Kalau di keseluruhan YAI ya, di pusat itu ada namanya One Quran Institute. Nah, kalau kita punya anak ataupun keluarga, saudara yang ingin dimasukkan, bisa di One Quran Institute, dan itu alhamdulillah tidak berbayar ya, gratis insya Allah. Tapi ada syaratnya, terutama syaratnya yaitu sebelumnya telah
menjadi santri dari Rumah Quran PPA. Nah, alhamdulillah di kita di Tarakan, di YAI cabang Tarakan sudah memiliki Rumah Quran PPA itu sendiri. Nah, rumah Qurannya di Jalan Karang Harapan RT 8 nomor 8. Nanti insya Allah bisa jalan-jalan ya melihat perkembangan rumah Quran kita. Alhamdulillah sebentar lagi memasuki atau menginjak umur 1 tahun. Nah, insya Allah akan diadakan milad YAI, dan YAI pun sendiri alhamdulillah nanti di tanggal 26 Desember 2021 ini juga menginjak umur 1 tahun ya. Nah, kemudian di bidang sosialnya ada kita ada program yaitu Gerakan Jumat Berkah Nasional. Nah, disingkat GJBN ya. Nah, insya Allah juga ada kemanusiaan ya, program pendayagunaan dengan cita-cita lembaga yang memang keseluruhannya tentang sosial ya. Nah, kemudian di struktur masih di profil tadi Bang, coba dilihat lagi di bawahnya. Nah, visi dan misi. Nah, agar bisa lebih mengenal ya, visi kita membangun masyarakat yang bertauhid. Lagi-lagi kita sama seperti PPA karena memang entitas ini adalah pecahan dari PPA itu sendiri. Maka kita cita-cita bersama yaitu mentauhidkan Indonesia, khususnya Kota Tarakan itu sendiri, karena kita berada di Kota Tarakan. Nanti bisa dibaca misinya. Ini adalah gambaran terkait Yayasan Abdul Yatama Indonesia. Insya Allah bisa nanti lihat ya, nanti dibuka sendiri abulyatama.org.id. Insya Allah bisa dibuka. Nah, saya sendiri ya adalah sebagai ketua YAI cabang Tarakan, insya Allah yang diamanahkan oleh teman-teman. Kemudian ada di YAI itu ada fundraising dan pendayagunaan. Nah, fundraising itu sendiri ada inspirator amal, ada juga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, alhamdulillah sudah berjalan teman-teman. Kalau yang kemarin juga baru masuk ya, sudah diperkenalkan dengan yang namanya Kenceleng ya, Kenceleng Sahaja. Nah, ini adalah salah satu program sosial kita di YAI. Nah, ketika teman-teman memiliki ini ya, itu sudah sama dengan membangun rumah Quran PPA, membangun pemberdayaan umat, kemudian kita juga ada program namanya Beras Berkah. Nah, itu ada di dalam pendayagunaan. Kemudian insya Allah kita akan mengadakan mobil kemanusiaan. Nah, dari hasil infak kawan-kawan yang telah memegang Kenceleng ini ya. Dan juga program-program lainnya bisa dipakai untuk dari Kenceleng tersebut. Kemudian di pendayagunaan ada bagian The Yatim Village ya. Kita ada insya Allah memuliakan anak yatim. Kemudian tadi ya di sosial itu ada GJB. Nah, di GJB inilah sebenarnya teman-teman sekalian mempunyai peluang untuk beramal soleh, kemudian bersa'i bersama, dan mencari tongkat musanya bisa melalui GJB. Nah, insya Allah semoga teman-teman sekalian bisa terus ikut berkontribusi bersama kita setiap bulan, setiap pekan ya, mohon maaf, setiap pekan Jumat ya, entah pagi, biasa kita ada pembagian sarapan ke santri, pejuang subuh, kemudian ada bersih-bersih masjid. Nah, insya Allah pekan depan itu kita akan GJB bersih-bersih rumah Quran. Nah, nih diajakin ya, insya Allah semoga bisa hadir semuanya di pekan depan, nanti kita bersih-bersih rumah Quran.
Kemudian ada PPA siaga, ya PPA siaga, lalu ada sunatan massal. Insya Allah juga sunatan massal itu tahun depan kita akan adakan. Insya Allah doakan semoga dipermudah oleh Allah bisa berjalan. Kemudian ada beras berkah dan mustahik berdaya. Kemudian ada website. Nah, ada website resmi dari YAI Tarakan. Jadi teman-teman bisa melihat berita-berita terupdate dari YAI Tarakan ya. Kemudian teman-teman juga kalau nanti mau lebih banyak mengetahui kegiatan-kegiatan di YAI, bisa juga nanti follow Facebook dan Instagramnya juga ada tentang YAI Tarakan ya. Dan sedikit tambahan info bahwa YAI Cabang Tarakan itu maksudnya Yayasan Abul Yatama Indonesia itu sudah tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki cabang sebanyak 81 cabang. Nah, salah satunya kita di cabang Tarakan. Semoga teman-teman nih yang sering keluar kota bisa terus berkunjung di setiap daerah-daerah yang memiliki YAI cabangnya. Insya Allah nanti akan kita fasilitasi ketika ingin bersilaturahmi di yayasan teman-teman yang lain di daerah-daerah. Ya mungkin itu ya insya Allah yang pastinya Yayasan Abul Yatama Indonesia ini adalah yang bergerak di bidang sosial, sehingga bagi teman-teman mungkin yang jiwa-jiwanya lebih senang dakwahnya di membantu umat, kemudian mengajar ngaji anak-anak ataupun berbagi di jalan atau pokoknya di bidang sosial lah. Insya Allah kami membuka ya seluas-luasnya pintu, seluas-luasnya tangan kami menyambut teman-teman untuk bersama berjuang di peradaban ini ya. Employee of Allah bersama di Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabang Tarakan ya. Mungkin itu sih singkatnya teman pengenalan YAI ya. Semoga teman-teman yang belum bergabung bisa terus ikut berkontribusi, setidaknya ikut di dalam penyaluran GJP mungkin. Kalau tidak bisa ikut langsung berada di kepengurusan ya. Mungkin ini terima kasih saya ucapkan kepada semuanya, khususnya kepada teman-teman ya yang sudah memfasilitasi, kemudian terkhusus kepada Bunda Riyati yang insya Allah beliau yang memberikan wadah kita, sehingga semoga apa yang kita lakukan pada hari ini pahalanya juga mengalir ke beliau, insya Allah ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah tadi pengenalan YAI Yayasan Abul Yatama Indonesia oleh Ketua YAI Kota Tarakan, Ustazah Dinda. Kami ucapkan syukron jazakillah khairan katsiran. Dan kembali saya mengajak kepada ayah bunda, abang kakak yang ingin masuk ke, tadi sudah ada PPA Tarakan, ada juga YAI Tarakan. Silakan untuk bergabung, menghubungi ketua atau pengurus-pengurus yang abang kakak ayah bunda kenal. Kemudian kita bersama-sama membangun peradaban IOA seperti Tarakan dan pada umumnya Indonesia dan dunia itu sendiri. Baik, selanjutnya saya kembali mengingatkan kepada abang kakak ayah bunda yang ingin bertanya, nanti kami akan sediakan di akhir sesi. Maka dari itu silahkan sediakan pertanyaannya dan nanti saya akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada PPL Tarakan, YAI, dan selanjutnya ada pengenalan tim EOA Gold. Baik, saya persilakan untuk Bunda Haryati memperkenalkan tim EOA Gold dan entitas
info event, kegiatan dan program-program terkini kepada Bunda Haryati, dipersilahkan. Ya, oke. Masuk suaranya, Bang? Masuk, Bunda. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, malam ini Allah izinkan kita berkumpul di Zoom mentoring. Dan tak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sebelumnya terima kasih kepada tim PPLC, baik itu ketua Bang Melji maupun dari Bang Fandi sebagai PJ Pembinaan Alumni yang saya tahu luar biasa satu pekan ini bagaimana beliau membina kita di program terbaru mentoring 7 hari PPA. Ya, seperti tadi yang udah disampaikan di MC di awal bahwa peradaban IOA itu ada 3 ranah pergerakan. Yang sebelumnya tadi pergerakan yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama tadi dari PPLC yang bergerak di bidang spiritual, dan juga tadi dari Yayasan Abu Yatama Indonesia yang bergerak di bidang sosial. Nah, selanjutnya ini mohon izin Al-Fakir ingin menyampaikan ada satu entitas yang juga ikut bergerak di sisi bidang finansial. Bang, ini sudah jadi admin ya? Sudah, Bun. Ya, bentar ya. Sambil menunggu. Oke, apakah terlihat? Izin saya share di website dari Yogold. Ya, Apa Bun. kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Bunda. Ya, kelihatan ya. Oke. Jadi selain tadi pergerakan yang ada di peradaban IOA, yaitu yang ada di spiritual yang dibersamai oleh PPLC dengan membuat program trainingnya, tadi udah disampaikan cukup banyak sekali. Dan yang kedua tadi ada sosial dengan dibersamai entitas Yayasan Abu Yatama dengan beberapa programnya, yaitu ada GJB, ada Kenceleng Saja, dan ada Ziswapnya. Nah, sekarang kita masuk ke pergerakan di finansial. Tadi di video ada disampaikan ya dari founder PPA yang Mas Randy Reza mengatakan bahwa spiritual bagus maupun sosial bagus, tapi finansial lemah, berarti bisa jadi kita juga akan dakwanya lemah. Jadi kenapa baginda Rasulullah ketika hijrah di fase Madinah itu yang pertama kali beliau bangun adalah membangun masjid, yaitu memperbaiki spiritual umatnya yang dari fase Mekah ke fase Madinah, kemudian membangun pasar. Nah, disinilah PPA mengambil bagian juga yang perjalanan PPA yang hari ini sudah 7 tahun miladnya, ya, dari 2014 ke 2021. PPA selama ini bergerak di bidang spiritual dengan sosial. Dan atas izin Allah, finansial ini mulai bergerak di 2019. Ketika negara api menyerang ya, mungkin ada beberapa alumni yang mengetahui permasalahan internal di keluarga besar PPA. Jadi Allah menguji ketika kita sudah di spiritual berjalan 5 tahun dan sosial juga berjalan, ternyata Allah itu menguji di sisi finansial. Dan Masya Allah ujiannya cukup besar sekali ya. Dan dari perjalanan itulah muncul saudara-saudara dari luar yang ingin membantu PPA
tetap membumi di Indonesia khususnya, lahirlah 2019 itu finansial, yaitu namanya entitas baru, yaitu IOA Gold ya. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang sudah tahu IOA Gold itu apa. Jadi IOA Gold mungkin sekilas teman-teman mengetahui adalah logam mulia ya, yang dikeluarkan oleh PT Emas Optimasi Abadi atau kita singkat IOA. Kalau di spiritual kita tahunya IOA adalah employee of Allah ya. Jadi perusahaan di finansial juga memakai branding IOA dengan nama PT Emas Optimasi Abadi ya. Alhamdulillah IOA Gold ini seperti emas pada umumnya yang logam mulia, misalnya antam. Mungkin teman-teman mengetahui antam yang memang milik BUMN. Kalau IOA Gold ini milik perusahaan swasta. Ada mungkin yang di lapangan juga tahu UBS, ada Mini Gold juga ya, ada apalagi itu ya biasanya Big Gold. Mungkin ada beberapa teman-teman mengetahui logam mulia yang beredar di masyarakat. Nah, adapun visi misi dari IOA Gold atau PT Emas Optimasi Abadi itu sendiri adalah visinya menjadi perusahaan terkemuka dengan tujuan mengembalikan kejayaan dengan emas ya. Jadi seperti kita ketahui di zaman Rasulullah dan para sahabat jaya-jayanya ketika itu adalah dengan menggunakan emas ya. Dan di hadis juga mengatakan ada ketika nanti suatu zaman di akhir zaman nanti yang unggul adalah dirham dan dinar. Nah, kita di peradaban IOA lagi mempersiapkan fase menuju ke sana dengan cara masyarakat dibiasakan memegang logam mulia ya. Mungkin selama ini yang kita ketahui dulu di zaman mungkin sebelum mengenal ada IOA Gold yang logam mulia kecil-kecil ini, beranggapan bahwa memiliki logam mulia itu cukup mahal ya, karena waktu itu di antam itu gramnya itu besar-besar ya, dan kita tidak mampu untuk membelinya ya. Alhamdulillah dengan perkembangan waktu banyak produk logam mulia yang bermunculan dengan gramasi kecil-kecil. Artinya kita diedukasi dari sekarang menabungnya adalah dengan gramasi yang kecil ya, untuk belajar untuk memegang logam mulia yang besar. Nah, misinya kita sendiri di PT Emas Optimasi Abadi di IOA Gold yaitu membuat manajemen yang kuat dan profesional, melakukan inovasi produk dan program IOA Gold. Ya, jadi alhamdulillah produk kita dari awal kita bermain di mini, emas mini ya, yang dulu mungkin dipandang sebelah mata, dikira emas mini itu tidak terlalu kencang larisnya seperti emas yang besar, dan ternyata di 2 tahun perjalanan ini brand tetangga ikut juga memproduk ternyata gramasi kecil seperti yang kita memulainya, padahal waktu itu dipandang sebelah mata. Dan ternyata dengan kekuatan kita pergerakan adalah berbasis komunitas PPA, penjualan IOA Gold ini cukup kencang syiarnya karena berbasis komunitas. Dan mungkin atas izin Allah, kalau mau dikatakan bahwa IOA Gold ini adalah logam mulia milik perusahaan muslim satu-satunya yang ada di dunia. Yang kita tahu mungkin kalau BUMN kan pemerintah punya ya, yaitu dengan brandnya yaitu Antam. Kalau swasta biasanya yang menguasai bisnis emas yaitu adalah para kaum Cina ya. Dan alhamdulillah kita sebagai muslim bisa membuat produk sendiri, dan pergerakannya luar biasa. Di 2 tahun awal brand-brand tetangga sudah mulai melirik melihat pergerakan IOA Gold ini luar biasa, dan ternyata mereka mulai mencontek beberapa program yang ada di IOA Gold ya. Jadi kita di sini
Alhamdulillah berpenjualannya ini distribusinya ini konvensional ya. Ada dari pabrik, dari cabang ke agen, ke member dan konsumen. Jadi tidak ada jaringan multi level di dalamnya. Ini adalah jual beli putus gitu ya. Jadi seperti penjualan pada umumnya barang-barang komoditi produk ya. Nah, mungkin juga di lapangan teman-teman ada yang berbeda pendapat berkaitan dengan emas ya. Dengan ada yang tidak ingin emas ini kan termasuk barang riba ya. Di zaman Rasulullah itu memang emas itu adalah sebagai nilai tukar ya. Kalau di zaman kita sekarang nilai tukar yang diakui negara yaitu adalah rupiah. Jadi posisi emas yang hari ini kita berdasarkan fatwa MUI ini adalah komoditi barang produk seperti halnya penjualan beras, penjualan minyak gitu ya. Jadi itu yang di Yoga pegang. Jadi kita tidak menjadikan emas ini sebagai nilai tukar. Ya, ketika beralih fungsi menjadi nilai tukar, nah itu berlaku nanti hukum ribanya tadi itu. Jadi di sini adalah komoditi barang produk seperti penjualan pada umumnya. Ya, nah sekilas para direksinya adalah ini beberapa orang. Ya, jadi founder PPA sendiri yang membangunnya kemarin. Awalnya Yogurt ini lahir dari adanya pertemuan ada yang namanya Pak Joni Hendra ini direktur operasional. Ini beliau adalah pengusaha emas 19 tahun. Beliau yang sudah memulai bisnis logam mulia dengan brand swasta yang lain. Dan beliau masuk di kelas PPA Jakarta kalau nggak salah. Dan beliau tercerahkan. Ternyata beliau berpikir selama ini beliau berbisnis emas belum berkontribusi ke ekonomi umat. Nah, setelah memasuki kelas PPA, beliau tercerahkan dan segera ingin bertemu dengan founder PPA untuk sharing pengetahuan beliau. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat hanya 2 pekan yang saya dengar itu sudah jadi langsung Yogurt lahir ya. Jadi alhamdulillah perjalanannya diperbaiki sedikit demi sedikit. Yang hari ini Yogurt ini ada di 84 cabang di Indonesia, termasuk di Kota Tarakan sendiri ya. Kita ada cabang Yogurt dan sudah berjalan sejak di bulan Februari 2020 di masa pandemi di awal-awal lagi. Dan ternyata responnya cukup bagus di awal luncurnya Yogurt ya. Karena ternyata selama ini orang Tarakan taunya memang Antam dan gramnya cukup besar. Dengan lahirnya Yogurt di ketika itu banyak tertarik karena bisa nabung dari gram yang terkecil. Dengan hanya mempunyai dana 30-an ribu, kita sudah bisa memiliki emas-emas yang terkecil itu tadi. Ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya gimana legalitasnya, Bun, perusahaannya. Alhamdulillah kita sudah tercatat di Kemenkumham ya, perusahaan PT Emasnya dan NIB-nya. Ya, jadi kita termasuk dalam industri pembuatan logam mulia. Ya, perdana besar logam mulia dan uji validitas dari produk juga kita punya ya. Sudah diuji beberapa dari SNI ya, dan juga legalitas dari baik itu dari uji lab di Pegadaian maupun di beberapa tempat. Oke ya. Jadi sekilas Yogurt adalah entitas yang bergerak di bidang finansial berbasis bisnis penjualan logam mulia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk tadi bagaimana nanti mau bergabung dengan IOA Gold itu ada 2 cara pendaftaran. Tadi yang saya sampaikan bahwa bisnis IOA Gold ini adalah seperti bisnis penjualan konvensional. Jadi ada cabang,
ada agen, reseller maupun konsumen. Masing-masing berarti seperti kita ketahui, berarti kalau harga agen lebih murah dari harga reseller maupun harga reseller lebih murah dari harga konsumen. Ini kita berikan pilihan kepada teman-teman alumni maupun pada umumnya, silakan bergabung. Mau jadi konsumen saja yang setiap bulan belajar menabung, ya, karena kami pengen di IO Gold ini edukasi ke masyarakat, kita tidak menabung dalam bentuk rupiah, karena seperti kita ketahui ada terjadi inflasi, ya, yang cukup besar setiap tahun, dan kita tahu sendiri emas ini tiap tahun naik, gitu ya, ada kenaikan emas setiap tahun. Artinya kalau nyimpan uang banyak, nilainya akan berkurang, sehingga ketika mempunyai impian, kita agak sulit menggapainya. Misal pengen umroh atau haji, biaya pendidikan anak, sangat-sangat disayangkan ketika menyimpannya dalam bentuk rupiah, karena nilainya akan berkurang. Sedangkan biaya itu tadi akan semakin lama kita akan mencapainya. Berbeda ketika kita ingin menabung dalam bentuk emas. Ya, jadi misalnya jangka panjang. Jadi kalau IO memiliki emas logam mulia IO Gold ini, teman-teman akan diajarin cara menabungnya dalam bentuk emas untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek ya. Jadi jangka panjang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi memang untuk perencanaan impian keluarga kita, baik itu mau umroh, punya rumah atau kendaraan seperti itu ya. Jadi kita nyimpennya dalam bentuk emas. Nah, jadi program yang ada di IO Gold itu adalah nanti saya share, mudahan bisa ya di YouTube-nya di share. Jadi ada program. Jadi teman-teman ketika bergabung di IO Gold itu bukan hanya sekedar bergabung, tapi kita ada namanya program EGA, IO Gold Academy. Satu-satunya mungkin di dunia berbisnis emas yang ada akademinya atau kampusnya ya. Jadi kemarin sudah ngerasain bagaimana kayak di wisuda ya. Jadi kita ada pembelajaran selama 3 bulan by Zoom ya. Pertemuan sepekan bisa 2-3 kali dengan bahan materi yang disiapkan di, kalau waktu itu saya di EGA alumni di angkatan pertama masih uji coba. Sepertinya angkatan berikutnya itu sudah menggunakan ada Google Classroom, jadi ada materi yang disimpan di sana. Jadi bisa kapan saja diulang. Jadi kita belajar di sana, diajarin bagaimana menjadi pebisnis emas, bukan penjual, ya. Nah, bukan juga sekedar hanya bisnis saja, tapi edukasi kita menjadi agent of gold gitu ya, agen-agen perubahan yang bertugas di lapangan mengedukasi konsumen untuk segera menyelamatkan asetnya, baik itu dalam bentuk yang uang tadi kita emaskannya. Jadi karena edukasinya belum sampai di masyarakat, mindsetnya orang sekarang selama ini ya nabung dengan uang gitu. Nyimpan aset juga mungkin dengan membeli rumah, tanah. Nah, kalau keunggulan dari logam mulia atau yang biasanya nanti pakai IO Gold, keunggulannya ini nilainya nilai asetnya liquid. Artinya ketika kita ada masalah tiba-tiba butuh dana, kita nggak kesulitan untuk menjualnya. Jadi di IO Gold ini transaksinya adalah setiap hari ada jual dan ada beli ya. Jadi teman-teman yang sudah membeli atau menyimpan, nggak usah bingung mau jual kemana emasnya yang tadi ditabung itu, bisa dijual kembali ke misalnya kalau sebagai posisi konsumen bisa bertanya ke resellernya, nanti juga bisa bertanya ke agen atau langsung ke cabang. Kalau ke cabang berarti bisa bertanya ke saya, apakah bisa dijual di situ atau tidak gitu ya. Ya, jadi kita siap menerima menampung dari tabungan teman-teman tadi ketika mau dicairkan.
Nah, ini salah satu keunggulan kalau kita menyimpan emas logam mulia. Berbeda ketika kita menyimpan aset, ya mungkin kalau aset tanah maupun rumah nilainya cukup besar ya, tapi tidak liquid dalam artian tidak ada, misalnya kita butuh hari ini dana dan kita mau jual rumah, belum tentu hari itu juga rumah itu langsung laku atau tanah itu langsung laku. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalau saya sarankan, berinvestasilah secara cerdas dengan membagi beberapa pos. Jadi ada investasi dalam bentuk emas, ada investasi dalam bentuk rumah atau tanah gitu ya, yang memang kita persiapkan untuk masa depan keluarga kita. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Mudahan jelas apa yang saya sampaikan sekilas tentang Yogot. Jadi teman-teman yang ingin bergabung bisa nanti dengan cara menjadi reseller atau menjadi agen. Masing-masing ada syaratnya dan biaya untuk bergabungnya juga berbeda ya. Kalau saran saya bergabungnya langsung jadi agen. Ketika saya jadi agen, kita punya pasukan reseller, tidak dibatasi dan tidak dibatasi dalam artian jumlah maupun tempat. Seperti misal saya juga seorang agen yang reseller saya ada di kota lain, bukan hanya di kota Tarakan. Ya, kalau kita hanya jadi reseller, kita tidak punya pasukan, kita hanya langsung berhadapan dengan konsumen. Jadi kita tidak ada tim yang membantu untuk mensiarkan. Tapi kalau jadi agen, kita punya tim reseller di bawah yang bisa kita bina untuk membantu syiar kita cepat tersebar. Nah, peluang ini sangat masih cukup besar. Data per hari ini kita agen di Tarakan itu sekitar ada 20 orang, 17 yang ada di 16 sepertinya yang ada di Tarakan, 3 ada di Bulungan, dan 1 ada di Nunukan. Artinya si Aryo Gold ini belum menyentuh di kabupaten yang lain, KTT maupun Malinau ya. Dengan keterbatasan kami, syiar ini belum sampai ke sana ya. Jadi peluang besar masih bergabung di Yogol itu masih cukup banyak karena reseller juga baru 100 orang. Tadi kita tahu data kalau ditarakan penduduknya ada 250 orang, jadi masih cukup banyak. Jangan takut bilang siapa nanti yang mau disiarkan, siapa yang mau diajak untuk ini bergabung ya. Masih cukup besar pasar di lapangan. Intinya syiar ini belum nyampe ya. Jadi kami di cabang, saya akui sendiri SDM masih kurang. Masih kalau kemarin sudah ada yang bantu kadarullah di masa pandemi ini belum bisa bergerak banyak ya. Jadi tim untuk Yogot cabang Tarakan itu belum ada kepengurusannya lagi. Ya, jadi masih terbatas kami untuk syiar kemana-mana. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan dari teman-teman yang baru bergabung menjadi keluarga di Peradaban IOA nanti ada yang berminat untuk menjadi pejuang-pejuang emas berikutnya. Ya, kami welcome untuk datang bergabung bersama kami. Seperti itu. Oke. Mana tadi? Oke, mungkin itu sih Bang MC, Bang Amar. Baik. Bunda, ini mohon izin Bunda langsung aja kita ke perkenalan EOA Club di. Oh iya. Ya. Mau saya ganti ininya ke mana nih? Oke. Saya stop share dulu ya. Mungkin tadi ada video kayaknya tadi ya, video bumper untuk yogurt, mungkin ada beberapa menit. Izin share dulu sebelum ke yogurt.
Kayaknya nggak kelihatan ya, mana deh tadi. Kelihatan nggak nih YouTube-nya? Oh ya. Suaranya masuk belum? Hari ini Masuk nggak, Bang? dunia sedang dihadapkan dengan situasi dan kondisi tidak pasti ya. Ada ya, Kita mengenal masuk. dengan istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Situasi ini membuat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Hari ini ekonomi dihadapkan kepada inflasi yang tinggi, rendahnya daya beli, yang mengakibatkan penurunan dari sisi ekonomi. Hari ini di dunia sudah banyak orang sukses dan tidak sedikit juga orang yang pandai. Tapi sedikit sekali orang yang bertauhid. Inilah yang menyebabkan banyak kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Karena satu penyebab tidak merasa dilihat oleh Allah. Maka peradaban IOA membangun manusia dan sistem dimulai dari penguatan secara spiritual. Dan kita akan bahas lebih dalam tentang IOA Gold, di mana ini menjadi underlying atau dasar dari pergerakan di ekosistem finansial ini sendiri. Alhamdulillah, EOA Gold hari ini adalah bagian dari peradaban EOA, di mana EOA Gold adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang emas. Kita juga akan menghadirkan sebuah akademi, yaitu Akademi EOA Gold. Akademi EOA Gold ini insya Allah akan mengupas tuntas dari mulai peradaban EOA-nya, dari peradaban emas, sampai ke bisnisnya, dan juga sampai ke akhirat nanti insya Allah. EOA Gold Academy adalah merupakan program pembelajaran yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis yang diinisiasi oleh PT Emas Optimasi Abadi. Karena banyak di luar sana saudara-saudara kita yang ternyata masih buta dengan pengetahuan yang namanya emas. Masih banyak orang yang belum paham kegunaan emas itu. Nah, di EOA Gold Academy ini kita akan banyak belajar tentang seluk-beluk dunia emas mulai dari A sampai Z-nya. Mulai dari bagaimana cara menjalankan bisnis emasnya, bagaimana cara bermanfaatnya emas itu untuk kehidupan kita. Di EOA Gold Academy, kawan-kawan bukan hanya mempelajari tentang sebuah bisnisnya, tapi juga kawan-kawan akan mempelajari sebuah mindset yang benar. Sebuah mindset bukan hanya menjadi seorang pebisnis emas, tapi juga seorang pribadi yang soleh, kemudian seorang pebisnis yang profesional, dan tentunya kawan-kawan akan belajar untuk menjadi pribadi yang semakin sejahtera secara finansial. Salah satu yang akan kawan-kawan dapatkan di EOA Gold Academy adalah bagaimana kawan-kawan akan memahami sejarah dan perjuangan untuk menyelamatkan kerja keras. Bukan hanya kerja keras sebagai secara personal, sebagai pebisnis emas, namun lebih dari itu. Bagaimana nanti kawan-kawan akan memiliki visi besar, di mana di dalamnya kawan-kawan akan menyadari betapa pentingnya kehadiran kita sebagai agent of gold untuk menyelamatkan aset umat. Tidak hanya itu, teman-teman juga akan belajar tentang apa manfaat menabung emas di EOA Gold Academy. Banyak orang yang tidak paham apa itu inflasi, bagaimana strategi kita untuk bisa selamat dari inflasi, dan nanti juga akan dipelajari tentang bagaimana aset terbaik dengan menabung emas, dan juga tabungan terbaik, dan banyak hal yang ternyata banyak sekali ilmu tentang emas yang tidak banyak dibahas secara terbuka. Artinya hal ini masih menjadi misteri dan tidak banyak orang tahu. Karena hal semacam ini hanya dipelajari turun-temurun dari orang-orang tertentu. Dan di EOA Gold Academy, teman-teman semua akan belajar tentang hal-hal tersebut. Untuk itu, pastikan teman-teman bergabung dan belajar di EOA Gold Academy. Ya, itu ya tadi video ajakan untuk teman-teman di sini bergabung menjadi bagian dari pejuang emas yang soleh ya. Nanti kita akan belajar di sana. Oke, lanjut nih Bang ya, Yo Club.
Oke, untuk IO Club ya. Oke, saya lanjut izin ya. Untuk entitas yang keempat, yang terakhir yang akan disampaikan malam ini. Jadi ada namanya entitas IO Club. Apalagi itu kok mirip dengan IO Gold ya. Banyak yang masih salah pemahaman, dikira itu sama. Padahal itu adalah berbeda ya. Jadi sebelum saya jelaskan, izin share video yang akan bersama kita di kelas PPA Tarakan maupun Family ya. Nanti langsung Ustadz Rijal yang akan menyampaikan. Suaranya terdengar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rijal. Insyaallah dipercaya sebagai CEO dari Koperasi Syariah Simpul Berkah Sinergi atau yang biasa kita kenal sebagai IWA Club. Kawan-kawan, kami sedang membangun kekuatan ekonomi berjamaah dalam IWA Club. Kita tahu bahwa Masya Allah saat ini riba di mana-mana, ekonomi umat sedang porak-poranda. Oleh karena itu kita butuh kebersamaan, kita butuh kekuatan berjamaah. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat As-Saff ayat 1. Allah cinta banget dengan orang-orang yang berbaris, merapat, berjamaah. Kita sedang melakukan itu untuk ekonomi. Ya, kita juga melakukan apa yang Allah perintahkan dalam surat Al-Anfal ayat 60 agar kita mempersiapkan segala apapun yang kita miliki, bekal yang kita miliki untuk apa? Untuk umat ini. Ya bismillah, kita tahu ya di saat ini, di negeri kita ini riba sudah merajalela sampai ke rumah-rumah kita. Dan tidak ada pilihan seakan-akan masyarakat kita. Tidak kawan-kawan, selalu ada pilihan, syariat selalu menyelamatkan. IWA Club hadir untuk itu, memberikan bagaimana pembiayaan syariah yang akan membangun kekuatan ekonomi umat yang penuh dengan keridhaan Allah, penuh dengan keberkahan. Kita punya tagline pribadi ansor, pribadi yang membantu orang lain. Ya, uang kita, harta kita harus menjadi harta cerdas. Jangan sampai uang kita hanya di tabungan, hanya nilai di sebuah ATM. Tapi pastikan harta kita bermanfaat buat akhirat kita. Kita titipkan di instansi-instansi pengelola keuangan syariah. Salah satunya IWA Club. Uangnya tidak berkurang, malah bertambah. Kenapa? Karena di-lendingkan atau di-financing di unit-unit bisnis muslim, insya Allah. Jadi kawan-kawan, pastikan kawan-kawan tergabung dengan gerakan IWA Club ini. Jangan sampai kita tidak memberikan manfaat untuk umat. Pastikan usia kita bermanfaat untuk umat. Agar apa? Agar akhirat kita berbahagia. Pastikan kawan-kawan sekali lagi gabung di IWA Club. Bersama kita bisa insya Allah kekuatan berjamaah, insya Allah kemenangan pasti milik kita. Memberantaskan riba, mensukseskan ekonomi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya tadi video pengantar dari guru kita Ustadz Rijal yang sebagai Direktur Utama di IWA Club atau namanya Koperasi Syariah dan Simpanan Simpul Berkah Energi ya, Sinergi. Oke, saya izin share pakai PPT ya untuk menjelaskan apa sih visi misi dari IWA Club itu sendiri. Apakah filenya terlihat sudah jelas? Oke, kelihatan ya teman-teman? Jelas ya? Oke, ya. Jelas, jadi tadi jelas ya. Oke, tadi udah disampaikan di guru kita bahwa IWA Club adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan nama Simpul Berkah Sinergi. Nah, IWA Club ini lahir dari dua komunitas, yaitu komunitas PPA bertemu dengan namanya komunitas Kampus Pengusaha Muslim yang sama-sama memiliki visi untuk mensejahterakan umat dalam aspek ekonomi menuju kebangkitan Islam dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Jadi IWA Club ini lahir dari dua entitas besar yang ada di Indonesia, PPA yang dengan spiritualnya, kalau KPM ini saya tahu training bisnis langit. Jadi mereka memang bergerak untuk training para pengusaha muslim yang alhamdulillah atas izin Allah lewat wasilah Ustadz Rijal
yang membawa semua teman-teman pengurus di KPM itu bertemu dengan founder PPA dan menyatukan visi misinya, lahirlah IO Club ini ya. Dasarnya dari Quran surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksanya. Jadi Rasulullah itu sangat menyukai barisan-barisan atau saf yang sangat rapi ya. Seperti kita ketahui, hal buruk yang terorganisir aja bisa besar, bagaimana dengan hal baik kalau tidak dikelola atau diorganisasikan dengan rapi. Nah, ini juga akan membesar. Nah, ini yang lagi kita bangun sistemnya di peradaban IOA. Oke. Ini legalitas untuk koperasinya. Jadi koperasinya jenisnya adalah simpan pinjam syariah ya, bukan yang konvensional ya. Terus visinya dari IO Club itu menjadi koperasi syariah terbaik di Indonesia. Alhamdulillah rakernasnya IO Club itu baru beberapa hari yang lalu ya, dan saya mengikuti 2 hari secara online, dan ternyata koperasi syariah PPA ini adalah koperasi yang akan menjadi rujukan untuk koperasi digital yang pertama di Indonesia. Jadi kita itu berbasis digital menggunakan aplikasi. Nanti kalau teman-teman nanti akan bergabung, itu ada aplikasinya di Play Store. Jadi kita tidak lagi berbasis kertas ya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah bergabung di beberapa koperasi, baik itu konvensional maupun syariah. Selama ini kan masih manual ya, mengisi data-data itu, pendaftaran manual, setoran manual. Tapi kalau di IO Club itu semua digital. Jadi seperti layaknya bank gitu ya. Nanti ini adalah visi misinya, kita akan menjadi bank muslim. Ini target kita, menjadi bank muslim ya. Menciptakan di sini misinya menciptakan kemaslahatan bagi anggota, berdaya guna, berkontribusi dalam perkembangan dan perkoperasian di Indonesia. Ya, mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip GCG ya, Good Corporate Governance. Nah, jadi ini nilai yang dipakai di IO Club ya. Pergerakan koperasinya berbeda dengan koperasi yang lainnya. Kita itu koperasi dengan berbasis ada nilai spiritualnya ya. Seperti mungkin teman-teman mendengar beberapa cerita dari Ustadz Rijal di kelas ya, bagaimana mereka di tim membangun nilai spiritualnya, saling menjaga. Mereka mempunyai amalan-amalan riadoh bersama di tim. Ini yang menjaga terus pergerakan di IO Club. Dan semangat gotong royong dan kekeluargaan bagi hasil sistem syariah, sistem yang disupport untuk global market ya, dan ada ekosistem bisnisnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih harus bergabung di IO Club ya? Tujuan kita di sini membebaskan saudara kita yang terjerat riba. Ini tujuannya ya. Jadi kita tahu riba ini betul-betul sudah menggeliat di ini ya, menggerogoti para saudara kita muslim ya, dan apalagi di masa pandemi ini ekonomi umat ini benar-benar down. Jadi harusnya kita mengambil bagian di sini di IO Club ya. Terus yang membantu saudara kita yang membutuhkan modal usaha ya. Jadi banyak tuh teman-teman kita yang yang butuh dana sebenarnya di lapangan dan bingung mau kemana. Jadilah mereka meminjam dana itu di instansi konvensional gitu ya, tidak yang syariah. Jadilah teman-teman itu terkena juga ribanya. Yang inilah kita ingin menyelamatkannya ya. Terus membangun kekuatan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan pengembangan usaha ya, dan pengentasan kemiskinan. Ini alasan kenapa harus bergabung di IO Club, ikut berjuang di ranah pergerakan finansial bersama entitas IO Club. Ya, tujuan IO Club sendiri nanti ke depannya ada sekolah gratis, ada wakaf peradaban dan pemberdayaan UMKM. Ya, ini udah jalan beberapa daerah ya.
beberapa wilayah sudah jalan. Ya, kalau untuk di Tarakan sendiri belum operasionalnya, belum jalan. Nanti mohon doanya, semoga Allah kirimkan tim-tim terbaik yang akan membersamai perjalanan pergerakan di Yacht Club. Karena sudah sangat-sangat dibutuhkan di lapangan. Tapi timnya ini yang belum kita Allah pertemukan, yang benar-benar ingin konsen di Yacht Club. Ya, jadi seperti itu. Ya. Sedangkan apa sih pelayanan yang ada di Yacht Club gitu. Jadi di Yacht Club ini pelayanan yang ada tadi. Jadi ada pembiayaan ya. Ada pembiayaan. Enggak muncul ya tulisannya. Ada pembiayaan, ada baik itu pembiayaan misalnya kita sebagai orang tua yang ingin menyekolahkan anak mungkin belum punya dana, itu ada pembiayaan pendidikan anak. Misal juga teman-teman yang masih single ingin melakukan pernikahan, kita juga ada pembiayaan pernikahan. Untuk yang usaha juga ada pembiayaan modal. Jadi banyak pembiayaan program pelayanan di Yacht Club yang bisa dimanfaatkan untuk member-membernya. Nah, syarat menjadi anggota Yacht Club itu pendaftaran bisa melalui cabang atau namanya perwada di daerah masing-masing. Jadi di Tarakan bisa dilakukan penyetoran simpanan dan administrasi, mengikuti setiap peraturan yang berlaku di Yacht Club dan menyetujui ADRT-nya dari Yacht Club itu sendiri. Nah, cara pendaftarannya bagaimana? Bisa langsung ke cabang masing-masing ya. Nanti kita menyiapkan formulir yang akan diinput di dalam database-nya. Ada menyerahkan KTP seperti biasa. Kalau bergabung dengan koperasi itu ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan ada biaya admin. Itu standar dari perkoperasian ya. Nah, nanti teman-teman memiliki nomor buku anggota. Ya, jadi yang akan menginformasikan itu langsung dari pusat, by email maupun by WA. Ketika pendataan di cabang sudah dilakukan untuk diinput di database. Nah, ya. Terus bisa juga langsung nanti pendaftarannya, misalnya cabangnya belum ada nih di wilayahnya, mungkin teman-teman yang ada di Bunyu, ada di Bulungan, di Nunukan, itu boleh daftar by aplikasi Yacht Club ya. Jadi nggak mesti harus ke Tarakan, ketemu dengan kantor cabang, enggak. Jadi bisa di aplikasi Yacht Club. Tadi kan berbasis digital ya perkoperasiannya. Nanti bisa diinput di sana. Sama saja juga ada penyetoran simpanan pokok, wajib, dan admin. Nah, sekarang keanggotaannya berapa sih? Nah, ini sangat-sangat terjangkau untuk bergabung di Yacht Club. Ya, jadi ada administrasi 100.000, simpanan pokok 50.000 dan simpanan wajib minimal 25.000. Jadi total bergabung untuk menjadi member atau anggota koperasi di Yacht Club itu adalah 175.000. Nah, untuk simpanan pokok ini memang tersimpan pokoknya ya selama menjadi anggota koperasi di sana. Nah, ada tuh simpanan wajib di mana teman-teman ketika sudah bergabung berarti ada setoran wajib setiap bulan yaitu minimal 25.000 ya. Jadi seperti itu. Ketika teman-teman mau nanti melakukan pelayanan menggunakan pelayanan Yacht Club misalnya butuh biaya nih. Berarti kewajiban teman-teman harus dipenuhi dulu ya, baru bisa dilakukan pelayanan di Yacht Club. Kewajibannya ini setoran wajib. Nah, ini sebenarnya tabungan. Jadi selama ini mungkin teman-teman punya uang di bank di luar, itu bisa dipindahin ke Yacht Club ya. Jadi bisa dimanfaatkan dengan jelas. Nanti dijelaskan bisnis apa aja yang ada di Yacht Club yang dijalankan. Jadi ada akad-akadnya masing-masing seperti itu. Oke. Apa sih manfaat bergabung di Yacht Club? Itu pertama sebagai pengguna jasa pembiayaan koperasi, sebagai pemilik koperasi, baik itu kepemilikan simpanan pokok dan wajib, dan mendapatkan pelatihan usaha dan pengembangan usaha ya. Semoga nanti ini ketika
nanti klubnya cabang Tarakan bisa operasional, ini bisa kita berikan manfaatnya kepada semua member ya. Ya, tadi kewajiban sudah saya sampaikan ya. Seperti biasa, kalau koperasi berarti ada rapat tahunan, namanya RAT ya. Jadi selama ini koperasi sudah jalan, kita mengikuti RAT itu secara online gitu ya. Laporan-laporan semua transaksi yang ada di Club itu disampaikan, dan bagi hasil juga disampaikan, dan otomatis keuntungan sisa hasil usaha yang dibagi itu masuk di dalam akun masing-masing kita di aplikasi Club. Ya, jadi kita bisa tahu berapa dapat sisa bagi hasil usahanya. Jadi nggak perlu tatap muka, jadi semua by online. Oke, nanti ada hak-hak anggota seperti RAT pada umumnya bisa disampaikan di rapat ya. Terus haknya juga mendapatkan semua pelayanan yang ada di program-program di Club. Teman-teman bisa memakainya ya. Perkembangan perkoperasiannya juga teman-teman nanti akan berada dalam satu grup, baik itu di Telegram maupun WhatsApp grup semua member Club, baik itu yang ditarakan maupun yang ada di pusat. Nanti ada informasi, dan setiap hari kita di Club itu ada jadwal mengaji bareng bersama guru-guru di Club. Itu ada untuk menjaga pergerakan kita, bahwa kita bukan sekedar bisnis, tapi kita memang membangun jiwa-jiwa pebisnis yang soleh. Jadi ada program mengaji bareng dengan Club itu setiap hari kerja kalau nggak salah. Nah, produk-produknya, nah di sini ya simpanan wajib, ada yang simpanan rutin tambahan. Jadi misalnya teman-teman nih punya dana lebih daripada simpan di bank, kena bunga, biaya administrasi dan lain-lain yang bisa jadi kita terkena dengan debu-debunya riba, silakan dipindahin ke Club ya, jadi simpanan wajib tambahan, simpanan khusus itu bisa. Ya. Simpanan yang lain itu ada simpanan berkah berencana. Ini kalau mau ada perencanaan keluarga kita untuk umroh, untuk tabungan kurban setiap tahun itu ada programnya di Club. Ya, untuk liburan juga ada simpanannya. Jadi begitu banyak program-program di Club. Ada simpanan berjangka, ada syirka. Nah ini tadi. Jadi kalau teman-teman mau merasakan ada nilai manfaat dari harta kita, bukan hanya sekedar tadi nyimpan saja di Club, saran saya ikutlah di program Desyirkah. Ya, jadi di sini merupakan simpanan yang diperuntukkan untuk anggota yang menginginkan nisbah atau bagi hasil yang lebih kompetitif. Artinya ada dana yang kita simpan di Club, itu bisa nanti kita ikut program Desyirkah. Bisa dalam bentuk emas, Gold yang disetor, dan bisa juga dalam bentuk uang tunai. Nah kemarin alhamdulillah Ustadz Rijal datang, jadi saya ada titipkan beberapa teman-teman dari tim Gold, agent maupun member yang ikut program Desyirkah. Jadi mereka menyetor emasnya untuk dimasukkan dalam program Desyirkah, daripada nyimpan di rumah yang nggak tahu bisa jadi hilang atau keselip gitu ya, dan tidak bertambah nilainya, kebermanfaatannya. Makanya emas itu dimasukkan dalam program Desyirkah. Ini sangat-sangat membantu beberapa usaha untuk mengentaskan tadi tuh kemiskinan maupun dalam persoalan riba. Desyirkah ini sangat-sangat membantu untuk persoalan ekonomi umat. Oke. Ya, tadi pembiayaan sudah ada, yang pelayanannya, termasuk pembiayaan kendaraannya, yang belum punya motor bisa, yang mau ganti ke mobil juga bisa. Jadi ada syarat-syaratnya semua nanti sesuai kebutuhan kita. Ya. Nah, ini produk pembiayaan khusus teman-teman yang udah bergabung di Gold, yang tadi bisnis emas Gold, itu ada nanti program khusus untuk mereka di Club. Misalnya pengen digadai gitu ya. Jadi
misalnya cabang nih, cabang gold ini dananya lagi belum kuat untuk mensupport, itu bisa ke Your Club, dibantu langsung. Kalau Your Club ini berhubungan langsung ke pusat ya. Kita yang cabang daerah ini hanya perwakilan untuk membantu di administrasi. Jadi semua itu dari pusat pembiayaannya. Jadi teman-teman itu bisa menggadai lewat cabang klub di sini. Bisa juga mendapatkan modal, misalnya daftar selama ini jadi reseller, belum punya modal nih untuk menjadi agen. Nah, untuk menjadi agen itu bisa nanti dibantu dengan Your Club untuk biaya biaya lisensi pendaftarannya untuk di-upgrade dari reseller menjadi agen ya. Jadi seperti itu. Terus yang takut di rumah nyimpan emas, nggak punya brankas gitu ya, jangan takut. Jadi bisa nyimpan di Your Club. Jadi ada penitipan. Jadi ada penitipan di brankas Your Club. Nanti pembiayaannya sesuai jumlah gramnya ya. Jadi beda-beda. Jadi akad nitip. Jadi seperti itu, boleh disimpan di Your Club ya. Kalau takut nyimpan di rumah. Ya, jadi itu di sini juga ada Ziswaf. Tadi yang tujuan kita, ingat yang tadi di awal 3 indikator peradaban, salah satunya adalah terwujudnya Ziswaf 1000 ton emas. Nah, alhamdulillah Your Gold udah ikut bergabung di dalam program tersebut, di mana keuntungan dari cabang maupun agen minimal 5% itu diwakafkan, gitu ya, keuntungan bersih, profit bersihnya itu diwakafkan. Itu Your Gold. Nah, begitu juga di Your Club. Di Your Club juga membuka Ziswaf ya. Jadi silakan teman-teman ikut di dalam programnya Your Club juga. Tadi sudah ya produk. Ini ada pembiayaan mereka-mereka yang sudah merasakannya Your Club itu seperti apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya member dari EOA Club Palembang. Terima kasih banyak atas pembiayaan yang di urusan di cabang Palembang. Terima kasih, cepat banget. Pokoknya suka saya. Terima kasih pada teman-teman yang member EOA Club Palembang. Silakan, ayo kita mengajukan pembiayaan. Pokoknya prosesnya cepat. Terima kasih cabang Palembang. Terima kasih Bunda. Terima kasih Mbak Novi, Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, sekilas tentang Your Club, baik visi misi, program, dan cara bergabung di keluarga Your Club. Oke, jadi jangan tunda niat Anda untuk bergabung di Your Club, karena itu sama artinya menunda kebaikan. Ya, Masya Allah banyak kebaikan di sini. Dengan bergabungnya Anda di Your Club, maka sesungguhnya banyak kebaikan yang berjalan tanpa Anda sadari ya. Kita selamatkan harta kita, dan harta kita ternyata bisa membantu banyak saudara kita di luar sana. Oke, seperti itu Bang Muhammad. Terima kasih. Masya Allah, Abang Kakak ya Bunda, sekarang udah sampai ke terakhir pemaparan tentang Your Club. Banyak saya mengucapkan kepada Bunda Aryati yang telah mempermilah. Ya, Bang. Saja yang tadi saya bilang 3 menjadi 2 ya, mohon maaf karena kita mengingat waktu sudah malam, jadi kita kasih batasi 2 pertanyaan aja. Silakan kepada Abang Kakak yang Bunda yang ingin bertanya, raise atau tulis di kolom. Nah, Saya Kak Ju, Bang. silakan. Silakan Kak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk EOA Gold tadi itu saya mau tanya sih Bunda. Misalkan nih ya misalkan nih kita sudah punya emas nih yang 0,1 gram 0,1 ya. Nah, itu kan misalkan sudah ada 10 atau berapa, kita mau tukar yang lebih besarnya itu gramnya kayak mana Bunda? Itu ditukarkan langsung ke emas atau dijual dulu baru beli lagi? Oke, ya.
Bang Amar, gimana? Tampung dulu atau langsung jawab? Boleh kita tampung